Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Nuril Abid dengan NIM 222410101058. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi data mining untuk praktikum 1 yaitu NumPy. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi di sini ini adalah lembar kerja yang telah saya kerjakan. Nah, jadi di sini ada beberapa soal, lebih tepatnya ada 6 soal. Dan juga ada hasil dan analisis data dan juga kesimpulan. Oke, untuk yang nomor 1, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, jadi untuk menggunakan NumPy, kita perlu melakukan import terlebih dahulu, yaitu ini dapat dilihat import NumPy snp. Nah, lalu di sini saya membuat sebuah variabel nanti yang akan menampung array yang diminta, array 2 dimensi yang diminta. Nah, jadi di sini saya memberi nama variabel tersebut arr atau singkatan dari array, yang mana ini NumPy array-nya. Nah, lalu di sini kita membuat array 2 dimensinya. Dari mana kita mengetahui itu 2 dimensi, 1 dimensi, 3 dimensi? Nah, itu dapat dilihat ini tanda sikunya ya. Kalau ini 2 berarti itu 2 dimensi. Nah, lalu ini kita isikan seperti yang ada di sini. Mungkin biar enak ngelihatnya gini. Oke, jadi ini tuh udah sama seperti yang ada di atas. Nanti hasilnya juga ke printnya itu seperti ini. Nah, mungkin untuk kedepannya karena saya sedikit malas, itu tidak saya susun rapi, karena nanti kalau di print itu otomatis jadi rapi ini. Seperti contohnya ada pada soal nomor 2, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, jadi di sini itu seperti tadi, import terlebih dahulu, lalu membuat sebuah variabel yang akan menampung array-nya. Nah, lalu memasukkan angka-angkanya. Dari mana kita mengetahui ini array 3 dimensi? Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau 2 dimensi kan ada 2. Nah, jadi kalau 3 dimensi di sininya ada 3 kurung siku. Nah, ini untuk mengetahui apakah ini sudah beda array, tuh dapat dilihat. Nah, jadi ini itu adalah ini. Nah, lalu ini tiba-tiba jadi 2. Nah, itu jadi sudah beda, apa ini namanya ya, matrix lah gitu. Lalu nanti di print hasilnya adalah seperti berikut, yang mana sudah sesuai dengan perintahnya. Lalu selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Nah, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, jadi ini ada array-nya di sini sudah disediakan dari soalnya. Oke. Langsung saja kita seperti tadi langkahnya. Nah, namun yang berbeda di sini kita perlu melakukan slicing. Mengapa demikian? Karena sebenarnya
NumPy ini juga dapat digunakan untuk memanipulasi data array-nya, teman-teman. Nah, jadi di sini ketika diminta untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil, kita dapat melakukan ini nih. Ini array-nya kita dimulai dari 0 dan berhenti hingga akhir, lalu loncat 2, itu ditambah 1. Penjelasannya itu begini, jadi ini kan indeksnya 0, tetapi kita anggapnya 1 ya, karena kalau di dunia nyata kan mulainya nggak dari 0 tapi dari 1, jadi ini kehitungnya ganjil. Nah, ini lompat 2, jadi biar tetap ganjil, karena kalau lompat 1 kan ini ganjil genap. Nah, kalau lompat 2 ganjil, ganjil, ganjil. Nah, jadi bakalan baris ini, dan baris ini yang ketambahan 1. Oke, untuk yang tambahkan angka 2 itu kita menggunakan slicing juga. Nah, tapi di sini untuk X-nya itu kita kosongkan, karena yang ingin kita manipulasi data Y. Nah, ini 1, dimulai dari 1, berhenti hingga akhir, dan lompatnya 2. Itu akan kita tambahkan 2. Nah, karena yang ganjil itu 0, nah maka otomatis indeks 1 kan genap. Nah, oleh sebab itu ini juga ya, ini untuk kolomnya ini mulai 1, 2. Kalau ini ganjil, ini otomatis genap. Nah, jadi untuk ini ke bawah sini itu nanti akan ketambah 2. Nah, berikut adalah hasil awal atau sebelum, ini sama seperti yang di soal, lalu ini akhirnya. Nah, di sini ada yang ketambahan tambah 1 dan tambah 2 karena berada pada baris ganjil dan kolomnya kolom genap. Contohnya ada 8 di sini ketambahan 3, ini jadinya 11. Oke, lanjut. Baliklah sumbu Z pada array 3 dimensi berikut. Nah, di sini kita melakukan import dan memasukkan ini ya, array-nya ke dalam sebuah variabel menggunakan NumPy. Nah, lalu untuk membaliknya terhadap sumbu Z itu mudah sekali, teman-teman. Ini tinggal begini ya, array slicing, tapi loncatnya -1. Nah, sebenarnya itu konsepnya sama seperti ini, sama seperti NumPy flip. Ini mungkin untuk memahami detailnya itu bisa dibaca sendiri pada dokumentasinya ya. Ini dapat ini equivalent to bla bla bla, ada eksisnya juga dan lain-lain. Ini tetapi karena flip ini belum diajarkan pada pertemuan kemarin, jadi saya memilih menggunakan slicing yang mana jamnya ini -1. Ini adalah awalnya yang sudah sesuai soal, lalu nanti hasil akhirnya itu 293, yang mana 293 itu ini. Jadi konsepnya ini jadi awal, tengah, akhir gitu. Oke, lanjut ke nomor 5. Ubahlah array pada soal 4 menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6.
Nah, ini sama seperti tadi ya. Nah, jadi di sini kita dapat menggunakan perintah receive. Jadi apa itu receive? Bisa dibaca di dokumentasinya juga. Sebentar. Ya, ada resize. Ini receive. Nah, jadi ini bisa memberikan bentuk baru kepada array tanpa merubah data tersebut. Nah, jadi cara penggunaannya ya tinggal memasukkan array yang ingin diubah, receive, dan ukurannya berapa kali berapa. Nah, apabila ukuran dan datanya itu tidak memenuhi, itu akan timbul error. Nah, tetapi karena jumlah datanya memenuhi untuk membuat 6,6, maka akan tampil datanya, dan ini adalah hasilnya, dapat dilihat sendiri. Oke, lalu nomor terakhir yaitu nomor 6, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, ini dapat dilihat oleh teman-teman ya. Sebenarnya ini untuk soal ini sedikit tricky ya. Sebenarnya ini tinggal mengubah baris ini untuk menjadi baris pertama, lalu kolom ini diubah atau ditukar menjadi indeks 0 dan 1. Nanti cocok tuh. Ini tinggal tukar jadi indeks 0, 1, 2. Ini jadi 3, 4, 5. Nah, jadi kita akan menggunakan split lalu menggabungkan join, atau perintahnya kalau pada NumPy itu concatenate. Nah, jadi di sini kita buat terlebih dahulu array-nya. Nah, lalu itu aku menyeplit array tersebut berdasarkan baris terlebih dahulu. Jadi ini karena ada 6, jadi aku pisah aja jadi 3, 3, atau aku pisah jadi 2. Aksisnya 0, apa itu aksis? Jadi aksis itu keterlibatan row atau indeksnya lah, lebih gampangnya. Jadi kejelasannya tuh gini. Ini kan indeks 0, indeks 0. Nah, nanti itu kalau di split aksisnya 1, itu akan memperhatikan ini indeksnya gitu. Jadi kalau semisal aku split jadi 4 dan aksisnya nyala, nah nanti urutannya bakalan 5, 7, 9, 1 gitu. Kalau indeks 0-nya sudah habis, baru lanjut ke indeks 1, 10, 8, 10, 8 gitu. Oke, lalu di sini aku join lagi tadi yang split karena tinggal tuker aja. Nah, jadi indeks itu, indeks yang ke-1 atau ini aku taruh di awal, dan yang indeks ke-0 aku taruh di akhir, dan aku satuin. Nah, lalu untuk kolomnya itu juga sama seperti itu, tapi aksisnya itu diperhatikan. Lalu digabung dan ditukar juga urutannya ya, karena permasalahannya itu untuk pada indeks 2 dan 3 itu tinggal tukar menjadi 0 dan 1. Dan berikut adalah awalannya, dan ini adalah hasil akhirnya. Sudah sama seperti yang diminta. Oke, mungkin apabila penjelasan ini kurang atau sulit dipahami ya, dapat membaca hasil dan analisis data yang sudah aku jelaskan di sini. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari lembar kerja mahasiswa ini,
untuk praktikum data mining materi NumPy, yaitu praktikum ini memberikan kita gambaran betapa pentingnya NumPy pada pemrosesan data. Nah, kenapa NumPy itu penting? Karena NumPy itu memberikan beberapa manfaat atau fitur-fitur yang membantu komputasi, matematika, dan berbagai sains. Nah, itu sudah dapat digunakan kalau kita menggunakan library NumPy. Kita juga dapat memanipulasi array-nya sehingga data yang kita perlukan itu cocok atau bagus. Nah, jadi kalau semisal tertarik melakukan pemrosesan data, saya merekomendasikan library NumPy ini. Oke, mungkin itu aja penjelasan terkait LKM 1 data mining materi NumPy ini. Mungkin apabila suara saya kurang jelas atau ada salah ucap, saya mohon maaf karena saya sendiri ini sedang sakit dan tenggorokannya sangat sakit kalau berbicara. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.